Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1546. Harga saham melonjak menjadi 200. Dengan satu tendangan, Harvey membuat Matthew berguling-guling di tanah. 2 dari 4 tuan Hong Kong sekarang ditendang oleh Harvey. Faye dan orang-orangnya menyaksikan dengan kaget. Wajah mereka mengendur tidak percaya. Keduanya adalah 4 tuan Hong Kong. Mereka pada dasarnya adalah raja di Hong Kong. Namun, sosok kuat seperti mereka benar-benar berubah menjadi seperti ini. Betapa menyedihkan. Jika bukan karena hari itu adalah hari pendaftaran perusahaan publik Sky Corporation, Matthew dan Quinton mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Faye hampir menangis karena marah. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Tuan Flynn dan Tuan York adalah protagonis di dunia ini. Mereka secara alami harus tertawa di akhir. Bagaimana bisa seorang pangeran dari keluarga kumuh muncul sebagai pemenang? Namun faktanya tetap ada. 2 dari 4 tuan Hong Kong dipukuli sampai babak belur. Janda hitam, Faye, tidak bisa menerima kenyataan itu. Meskipun Zimmers dan keluarga Yates tidak maju, mereka merasa sangat tertekan oleh perubahan peristiwa itu. Keluarga Zimmer sangat tertekan. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk merebut semua milik Harvey. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka menyadari bahwa rencana mereka yang dipikirkan dengan matang hanyalah lelucon bodoh. Keluarga Yates, di sisi lain, tampak sangat kesal. Sekarang, tidak ada cara bagi mereka untuk membalas dendam. Mandy dan Cynthia, yang berdiri di samping Harvey, menatap Harvey dengan tatapan bingung. Meskipun mereka sekarang tahu betapa luar biasanya identitas Harvey, mereka tidak menyadari bahwa itu luar biasa. Hal-hal yang jelas berbeda dibandingkan dengan saat itu. Bagus, bagus, bagus. Harvey York, Pangeran York. Aku akan mengingat semua yang terjadi hari ini. Matthew berdiri dengan bantuan salah satu anak buahnya. Dia tidak ingin melawan Harvey lebih jauh, tapi dia masih mengacungkan jari dengan marah pada Harvey saat dia berkata, "Dengan Tuhan sebagai saksiku, kau akan mati di tanganku tanpa kuburan. Seluruh keluargamu juga akan mengikutimu." Matthew tampak benar-benar gila. Ekspresi Quinton mengerikan. Tapi dia tidak punya niat untuk berbicara kembali dengan Harvey. Dia segera berbalik dan diam-diam pergi. Dia tahu bagaimana Harvey berperilaku lebih dari Matthew. Ancaman terhadap Pangeran York sama sekali tidak berguna. Harvey, pada bagiannya, mengabaikan Matthew dan Quinton. Bagaimanapun, itu adalah hari yang besar. Harvey akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia membunuh seorang warga negara di depan orang-orang dari negara J. Harvey kemudian mengalihkan pandangannya pada Peter. Apa? Pangeran York. Tuan Longman sangat kuat, tetapi dia hanya bisa mengendalikan orang-orang di negara H. Warga negara J tidak takut padamu. Peter dengan cepat mengirim pesan teks. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Aku terkejut bahwa penguasa Longman sebenarnya mendukungmu di belakang layar. Tetapi jika kau pikir kau dapat menakutiku atau Star Chaebol hanya dengan ini, maka aku minta maaf. Tidak ada jalan. Tentu saja, Peter harus mengakui bahwa Samuel luar biasa, dan dia agak takut pada Samuel. Tapi melawan seorang tukang pamer seperti Harvey, dia tidak takut sama sekali. Mengapa aku harus menakuti seseorang yang ditakdirkan untuk tinggal di negara H selamanya? Harvey berkata, tidak repot-repot memberikan jawaban langsung kepada Peter. Aku pasti sudah memperingatkan kalian, orang-orang Star Chaebol, sudah berkali-kali. Aku mengatakan bahwa jika ada di antara kalian yang berani kembali ke sini, aku akan membunuh kalian semua. Aku mengatakannya, bukan. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan kalian sekarang. Sekarang kalian di sini. Kalian tidak perlu pergi lagi. Beristirahatlah dalam damai. Bab 1547.
Aku tidak perlu pergi lagi. Kau pikir kau siapa? Kepala instruktur yang legendaris. Kau menghentikanku meninggalkan Salt Lake. Peter masih sangat sombong. Seolah-olah dia telah menemukan dukungan yang lebih besar daripada Harvey. Harvey York. Kau terus-menerus melawan Star Chaebol. Dan kau bahkan membunuh dua putraku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Aku ingin kau bangkrut dan membuat hidupmu seperti neraka. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Bukankah kau luar biasa? Bukankah kau pandai berkelahi? Biar aku beritahu padamu. Aku mengundang Master Taekwondo tertinggi, Tuan Wallace Park ke sini. Dia bisa mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Tuan Wallace hampir tiba. Dia akan menantangmu untuk berduel sendiri. Mati di tangan Tuan Wallace adalah berkahmu. Sedangkan penguasa Longmen, dia bisa melindungimu. Tapi apa kau berharap dia juga bertarung untukmu? Peter marah. Matthew dan Quinton berencana untuk menginjak-injak Harvey menggunakan pasar saham hari itu. Tapi tidak ada yang menyangka Harvey bisa melawan. Karena itu masalahnya. Maka Peter selesai bermain-main. Dia memutuskan untuk membunuh Harvey saat itu juga. Tanpa berpikir dua kali, Peter mengibaskan ponselnya dengan bangga. Baru beberapa menit yang lalu, aku sudah mengirim lokasi ke Tuan Wallace. Harvey York, kematianmu sudah dekat. Master Taekwondo tertinggi, Wallace Park. Harvey hampir tidak bisa mengingat nama itu. Apa dia kepala instruktur untuk 3 pasukan di negara J? Peter Lee, ini negara H. Aku sarankan kau pergi sekarang dan berhenti bertindak bodoh. Jika Pangeran York memutuskan untuk memusnahkanmu, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Samuel memberi nasihat. Nadanya tenang dan tidak tergesa-gesa. Mata Peter berkedut. Dia tidak takut membawa kembali ke Harvey, tetapi dia tidak berani menyinggung Samuel. Status pria ini terlalu tinggi. Dia bahkan bisa dianggap sebagai raja negara H. Seorang pria sepertinya bisa membuat Star Chaebol menjadi debu hanya dengan satu kata. Itu sebabnya Peter enggan memprovokasi dia. Brum. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce melaju di depan orang banyak. Peter, yang wajahnya sepucat hantu, dipenuhi kegembiraan saat melihat plat nomor mobilnya. Tuan Wallace, Anda akhirnya di sini untuk melayani keadilan. Jika bukan karena Anda, Star Chaebol pasti sudah diganggu sampai mati. Aku sudah menantang Harvey York untukmu. Peter meloncat-loncat kecil, penuh kegembiraan. Wallace melangkah keluar dari mobil dengan acuh tak acuh, membawa aura seorang bijak yang perkasa. Melihat wajah gembira Peter, Wallace berkata dengan tenang, "Perwakilan Lee, kau seorang pria dengan status tinggi di negara J. Di mana ketenanganmu? Tidak peduli siapa yang berani mengancam atau memaksamu, aku, Wallace Park, akan menjadi perisaimu. Ayo, ayo, ayo. Katakan padaku, siapa yang berani menyerang Star Chaebol? Biarkan aku tunjukkan kepada pria itu bahwa ada orang yang lebih kuat darinya." Wallace menyilangkan tangannya dan melihat tepat ke pintu masuk Sky Corporation. Samuel adalah orang pertama yang dilihatnya. Mata Wallace berkedut. Ini Samuel. Samuel Bauer sendiri. Wallace tahu siapa pria sekaliber itu. Dan dia tahu betul betapa sulitnya melawan tetua angkatan darat sebelumnya dari pengalamannya sebelumnya. Samuel tampaknya telah melihat niat Wallace dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau pasti Tuan Wallace." "Yakinlah. Karena negara J telah meminta tantangan, aku tidak akan terlibat. Lakukan sesukamu." Samuel melangkah ke samping. Wallace kemudian melirik pria di belakangnya. Bab 1548. Duar. Wallace dengan acuh tak acuh melihat ke arah lain, hendak mengatakan sesuatu. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya berubah mengerikan. Kepala instruktur. Bagaimana mungkin dia? Kepala instruktur yang sendirian membantai kelima negara terkuat bersatu. Dia adalah mimpi buruk setiap tentara bayaran, pria paling ditakuti di setiap negara.
Faktanya, dia adalah mimpi buruk terbesar Wallace di seluruh negara H dan tidak ada orang lain. Oh Tuhan! Peter tolol ini benar-benar menantang kepala instruktur sendiri. Dan dia mengklaim bahwa aku bisa mengalahkan pria itu dengan satu tangan. Brak. Bahkan sebelum mengatakan apapun, Wallace, Master Taekwondo tertinggi, langsung berlutut setelah bersentuhan dengan Harvey. Sikapnya sebagai Master Taekwondo tertinggi telah menghilang sepenuhnya. Dia berlutut-berlutut. Master Taekwondo tertinggi, Wallace Park sendiri, berlutut bahkan tanpa melakukan perlawanan-perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di kerumunan menatapnya, bingung dan tercengang. Wallace adalah legenda yang terkenal. Dialah yang mengajari 3 orang suci Taekwondo bagaimana cara bertarung. Faktanya, dia seorang diri membawa dunia seni bela diri negara J. Dia bahkan adalah kepala instruktur dari 3 pasukan. Terlepas dari semua itu, pria sekaliber ini berlutut dengan mudah. Dia berlutut bahkan tanpa membuat keributan tentang itu. Peter bingung. Dia meraih kerah Wallace dan berseru dengan marah, "Tuan Wallace, ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa berlutut seperti itu? Kau adalah Master Taekwondo tertinggi. Kau bisa mengalahkan orang bodoh itu hanya dengan satu tangan. Kenapa kau berlutut? Ini pertarungan yang adil. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Berdiri dan lumpuhkan pria itu sekarang juga." Plak. Wallace, yang berlutut di tanah, mendidih karena marah. Dia kemudian mengayunkan telapak tangannya ke wajah Peter. Satu tamparan saja sudah cukup untuk membuat Peter pingsan. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan mati sekali lagi. Harvey maju selangkah dan menatap Wallace dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. "Kau datang jauh-jauh ke negara H. Ya, itu adalah kelancanganku." Wallace menggigil saat dia berbicara. Dia ketakutan. Itu tidak bisa dihindari. Pria di depannya telah menyebabkan dirinya terlalu banyak trauma. Wallace bahkan tidak berani mendekati Harvey selama medan perang Euro-Amerika. Tentu saja, dia tidak berani meluruskan punggungnya di depan pria ini. "Aku tahu bahwa 3 orang suci Taekwondo dan 8 Raja Langit adalah muridmu dan yang lainnya. Kenapa kau tidak tinggal saja di negara J? Mengapa kau ke sini? Apa kau datang untuk melawanku? Apa kau akan mengalahkanku hanya dengan satu tangan?" Kata-kata Harvey membuat Wallace semakin gemetar. Dia langsung merunduk. "Aku salah. Ini salahku. Aku tergoda oleh kejahatan. Aku seharusnya tidak melangkah di negara H." Tubuh Wallace bermandikan keringat dingin saat dia merendahkan diri. Udara panas keluar dari kepalanya. Dia tidak merasa hangat. Sebaliknya, dia benar-benar dan sangat ketakutan. Pada pemandangan yang luar biasa seperti itu, kerumunan menjadi mati rasa karena terkejut. Tidak ada yang mengira Wallace akan berlutut karena takut, apalagi bersikap hormat kepada Harvey. Namun Master Taekwondo teratas dengan aura seorang bijak yang perkasa tampak seperti anjing liar dibandingkan dengan Harvey. "Karena kau ingin mengalahkanku dengan satu tangan, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau dapat menangkis satu gerakan dariku, aku akan melepaskanmu." Harvey menawarkan dengan tenang. Bab 1549. Aku tidak bisa. Aku tidak berani. Aku tidak pantas bertarung denganmu. Wallace Park sangat menyesal saat ini dan hampir muntah darah. Jika dia tahu dia akan bertemu dengan kepala instruktur, dia tidak akan pernah datang ke Bakut. Orang-orang seperti mereka tidak berhak menginjakkan kaki di tempat ini. Ini bukan tentang apakah kau berani atau tidak, tetapi kau, dari negara J, telah menamparkan wajahku. Jika aku membiarkan kau pergi seperti ini, bahkan tidak ada orang yang berani datang dan mengacaukan aku di masa depan. Harvey York melangkah maju, berdiri, dan terima pukulan dariku. Seluruh tubuh Wallace gemetar, dan wajahnya menjadi pucat setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Dia tahu betul bahwa Harvey sudah menunjukkan belas kasihan padanya. Jika tidak, dengan identitas Harvey,
Kedatangan Wallace ke Bakwood sudah menjadi jalan buntu. Jika dia ingin tetap hidup, dia harus menerima pukulan ini dari Harvey dan harus berusaha sekuat tenaga. Maaf karena menyinggungmu kalau begitu. Wallace menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, Harvey adalah eksistensi tingkat master. Pada saat ini, dia menghempaskan kedua tangannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara, bergerak untuk menendang. Orang nomor satu di Taekwondo negara J memang memiliki kemampuan tertentu. Serangan itu sekuat guntur dan badai. Meskipun ini tampak seperti pukulan biasa, itu mengandung kekuatan yang tidak terduga ketika dia memukulnya. Duar. Angin kencang bertiup ke segala arah dari tempat Wallace menyerang. Bahkan batu dan daun berjatuhan di tanah tersapu. Orang-orang di sekitar dipaksa mundur puluhan meter oleh gelombang udara ini. Tubuh Peter Lee yang tidak sadar juga terhempas terbang. Kau hebat, Tuan Park. Melihat adegan ini, beberapa bawahan Peter semuanya berbicara tanpa sadar pada saat ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Wallace. Mereka hanya tahu bahwa Wallace saat ini sangat kuat. Terlalu kuat. Kuat sampai-sampai dia tampak tidak manusiawi. Batu bata di tanah semuanya retak pada saat ini. Suara guntur pecah dengan tendangan ini. Krak. Tepat ketika tendangan yang menghancurkan bumi ini hendak mengenai Harvey. Harvey maju selangkah dan dengan tenang mendaratkan tamparan. Plak. Tendangan Wallace tak pernah sempat mendarat di Harvey. Wallace terlempar dan langsung menabrak Rolls-Royce-nya, meninggalkan jejak berbentuk manusia. Orang nomor satu di Taekwondo negara J bahkan tidak bisa bertahan melawan tamparan Harvey. Adegan ini langsung membuat takut semua orang yang hadir pada saat itu. Terutama Peter, yang baru saja sadar, sangat ketakutan sehingga dia membasahi celananya saat ini. Kau Peter Lee, perwakilan Lee, kan? Apakah kau masih ingat apa yang aku katakan? Harvey mengeluarkan tisu, menyeka tangan kanannya, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya aku ingat. Aku berjanji bahwa Star Chaebol tidak akan pernah menginjakkan kaki di Salt Lake lagi mulai hari ini dan seterusnya. Aku bersumpah. Peter segera menjawab. Sudah terlambat. Aku akan memberimu 1 hari. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan sebelum besok, kau tahu konsekuensinya. *****. Matthew Flynn, yang matanya terus berkedut, dan Quinton York pergi karena malu setelah beberapa saat. Mereka berdua terkejut saat melihat Harvey menamparkan orang nomor satu di Taekwondo sampai seperti itu. Sedangkan Peter Lee, dia juga berlari dan melarikan diri dari tempat kejadian. Orang-orang lain yang awalnya ada datang untuk menonton kesenangan semuanya bergegas pergi. Mereka semua khawatir Harvey akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, hanya Harvey dan gengnya yang tersisa di jalanan yang awalnya ramai. Harvey mengundang semua orang ke lobi Sky Corporation untuk duduk. Semua orang menonton garis merah yang naik sambil minum teh dan mengobrol. Pukul 3 sore, pasar saham tutup. Di sore hari, dengan miliaran dana Avel Naiswell memasuki pasar, saham Sky Corporation berhasil mencapai ambang batas 500. Sky Corporation menjadi populer dengan satu saham itu. Nilai pasarnya telah meningkat 10 kali lipat pada hari pertama pencatatan saham. Bab 1550. Pada saat ini, pencatatan saham Sky Corporation telah selesai. Mandy Zimmer duduk di sebelah Harvey York dengan ekspresi yang agak rumit. Dia menghela napas dan berkata setelah beberapa saat, ternyata apa yang kau katakan selama ini benar. Kau benar-benar Pangeran York. Pada saat ini, suara Mandy sangat lembut, dan dia juga memiliki pemahaman baru tentang Harvey. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa suaminya pandai dalam segala hal kecuali berbicara besar. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa semua yang dikatakan Harvey benar pada saat itu. Jika dia mempercayainya sejak awal, hubungan mereka akan berjalan dengan cepat. Pangeran apa? Ini tidak berarti. Aku akan selalu menjadi menantu keluarga Zimmer di depanmu.
Harvey minum secangkir teh dan terlihat tenang. Tapi kau sangat salah paham denganku saat itu. Aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, aku memang tidak punya uang sepeser pun ketika aku menyadap Bakut, meskipun aku memiliki banyak pengaturan. Jadi, tidak ada tekanan di sana. Sedangkan Sky Corporation, karena kau suka berbisnis, aku akan menyerahkannya pada tanganmu yang cakap di masa depan. Apa? Mandy terkejut. Tatapannya jatuh pada Yvonne Xavier dengan sedikit cemburu. Dia berkata, jika aku mengambil alih Sky Corporation untukmu, sekretaris cantikmu tidak akan memiliki masalah, kan? Mandy mencubit paha Harvey diam-diam saat berbicara. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Yvonne hanya bersikap baik kepada Harvey. Jadi Mandy secara alami sangat mengkhawatirkan Yvonne karena intuisi seorang wanita. Sekarang Mandy tahu bahwa wanita cantik ini adalah sekretaris suaminya. Pada saat ini, Mandy sangat cemburu. Merasakan intensitas yang datang dari Mandy, mata Harvey berkedut. Cukup, meskipun dia telah memecahkan masalah, sepertinya masalah yang lebih besar sudah dekat. Tampaknya Yvonne telah merasakan ambiguitas antara Harvey dan Mandy. Dia kemudian berjalan dengan ekspresi dingin. Dia membungkuk kepada Harvey dan kemudian mengeluarkan surat pengunduran diri yang telah dia persiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Harvey. Berbisik, CEO York, aku ingin mengundurkan diri sebelumnya. Tetapi karena perusahaan akan menjadi perusahaan publik, jadi aku belum menyebutkan apa-apa tentang pengunduran diri ini. Sekarang semuanya telah diselesaikan. Aku secara resmi mengirimkan surat pengunduran diriku. Aku sudah mengajari Rai segalanya tentang perusahaan. Dia bisa mengelola Sky Corporation dengan sangat baik untukmu. Yvonne menyerahkan surat itu, berbalik, dan berjalan keluar dari lobi Sky Corporation tanpa memberi Harvey kesempatan untuk menanggapi. Melihat adegan ini, Sheldon Xavier sepertinya menunjukkan senyum getir. Dia kemudian membungkuk kepada Harvey dan berkata, CEO York, ada masalah dalam keluarga yang perlu ditangani. Itu sebabnya dia mengundurkan diri. Aku harap kau memahami kesulitannya. Sheldon dengan cepat berjalan keluar dari lobi setelah dia selesai berbicara dan menghilang. Mandy sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Harvey juga sedikit mengernyit. Yvonne tiba-tiba mengajukan pengunduran dirinya segera setelah Sky Corporation menjadi perusahaan publik. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa? Apakah kau sedih karena sekretaris kecil itu pergi? Mandy memandang Harvey dengan setengah tersenyum. Harvey marah. Dia awalnya ingin pergi ke Yvonne dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi jelas dia tidak bisa. Kalau tidak, dia akan habis jika Mandy menjadi sangat cemburu. Apalagi, masih ada orang dengan tujuan yang tidak diketahui di tempat kejadian, Samuel Bauer. Harvey tidak bisa begitu saja membiarkan semuanya seperti apa adanya. Samuel baru melangkah maju ketika orang-orang hampir pergi. Dia tersenyum dan berkata, CEO York, bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi?